Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinesa Apri Hernando, nomor BP 1810442039 dari Fisika Termal kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang heat engine and refrigerator. Yang pertama yaitu heat engine atau mesin pemanas. Mesin panas adalah perangkat apapun yang menyerap panas dan mengubah sebagian energi itu mulai bekerja. Contohnya adalah turbin uap yang digunakan untuk menghasilkan listrik di sebagian besar pembangkit listrik saat ini. Mesin pembakaran internal yang biasa digunakan di mobil sebenarnya tidak menyerap panas, tapi kita bisa berpura-pura bahwa panas energi datang dari luar bukan dari dalam, dan memperlakukannya juga sebagai mesin pemanas. Heat engine atau mesin pemanas ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk menukar energi termal menjadi sebuah usaha. Panas yang diserap oleh mesin datang dari tempat yang disebut heat reservoir dan tempat keluarnya panas disebut dengan cold reservoir. Gambar di samping merupakan diagram aliran energi untuk mesin kalor. Energi masuk sebagai panas dari reservoir panas dan meninggalkan keduanya sebagai pekerjaan, dan sebagai panas buangan yang dikeluarkan reservoir dingin. Untuk menentukan nilai efisiensi heat engine-nya atau mesin pemanas ini melalui persamaan berikut, yaitu E sama dengan benefit per cost atau W per kH, di mana keterangannya kH merupakan panas yang dikeluarkan reservoir dingin, dan Q merupakan panas yang dikeluarkan ke reservoir dingin, dan W adalah kerja bersih yang dilakukan mesin. Hukum pertama termodinamika mengatakan bahwa energi itu kekal, sehingga keadaan dari suatu mesin tidak akan berubah pada putaran terakhir. Energi yang diserap akan sama dengan energi yang dikeluarkan, sehingga bisa didapatkan persamaan. QH sama dengan QC ditambah W. Sehingga dari persamaan tersebut didapatkan persamaan efisiensinya adalah E sama dengan QH per QC per QH sama dengan 1 dikurang QC per QH. Maka nilai efisiensinya tidak akan lebih dari 1. Proses selanjutnya dengan menerapkan hukum termodinamika 2 yang mengatakan total entropinya akan bertambah bukan berkurang. Maka entropi yang dilepaskannya setidaknya lebih banyak dibanding entropi yang diserap, yaitu persamaannya QC per TC besar sama dengan QH per TH, atau QC per QH besar sama dengan TC per TH. Pada persamaan 4.3 bisa kita simpulkan bahwa E kecil sama dari 1 dikurang TC per TH. Nah, pada siklus Carnot memiliki 4 langkah, yaitu yang pertama pemuaian isotermal pada TH sambil menyerap panas. Pada yang kedua yaitu pemuaian adiabatik ke TC. Pada ketiga pemampatan isotermal di TC saat mengeluarkan panas. Yang keempat pemampatan adiabatik kembali ke TH. Sistem harus berada di dalam kotak termal dengan reservoir panas selama langkah 1 dan dengan reservoir dingin selama langkah 3. Supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Pertama-tama, gas mengalami pemuaian isotermal. Pada saat ini, gas menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi atau T1 dan melakukan usaha. Kemudian, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga melakukan usaha. Setelah melakukan 2 proses pemuaian, gas mengalami kompresi atau penyusutan isotermal. Gas membuang kalor Q2 ke reservoir suhu rendah T2. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Akhirnya, di proses terakhir, gas mengalami kompresi atau penyusutan adiabatik. Pada proses ini,
gas pendapatan usaha kembali dan kembali ke bentuk semula. Nah, yang kedua yaitu refrigerator atau lemari es. Refrigerator adalah mesin pemanas yang dioperasikan secara terbalik, lebih atau kurang. Refrigerator atau lemari es terdiri dari kompartemen berinsulasi termal dan pompa panas, atau mekanis, elektronik, atau kimiawi, yang mentransfer panas dari dalam ke lingkungan luarnya, sehingga bagian dalamnya didinginkan hingga suhu di bawah suhu kamar. Kulkas mempertahankan suhu beberapa derajat di atas titik beku air. Kisaran suhu optimal untuk penyimpanan makanan yang mudah rusak adalah 3 hingga 5 derajat Celcius atau 37 hingga 41 derajat Fahrenheit. Pada gambar di atas merupakan gambar diagram aliran energi untuk lemari es atau AC. Untuk lemari es, ruang yang di dalamnya adalah reservoir dingin dan di luarnya adalah reservoir panas. Pada gambar di atas, kompresor bertenaga listriklah yang memasuk pekerjaan tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang heat engine dan refrigerators. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.